Oke, selamat sore Sobat Koi Lover dan Blessed People dimanapun. Nah, sore hari ini kita mau fokus topik mengenai waterfall. Ya, jadi waterfall itu adalah salah satu output dari sebuah kolam koi untuk air bersih balik lagi ke kolam. Singkatnya, simpelnya seperti itu. Nah, memang waterfall ini ada beberapa tipe atau beberapa style juga. Kalau yang minimalis biasanya kotak-kotak biasa, yang airnya langsung ngalir. Kemudian ada juga yang model seperti baki shower, yang susun-susun, naik ke atas. Tapi kita udah lama sekali tidak menggunakan itu karena memang kesan estetikanya agak kaku. Seperti Nissan, ya kan? Nah, kadang kolamnya udah bagus, estetikanya udah bagus, dikasih output waterfall yang model. Tapi sekali lagi nggak saya bilang salah ya, tapi intinya dengan desain-desain kolam yang Bless buat itu seringkali agak nggak pas lah. Gitu. Nah, yang paling sekarang banyak di request oleh customer adalah model natural seperti ini. Nah, air terjun sendiri saya mau jelasin sore hari ini teman-teman, kita pun perlu setting. Nah, salah satunya adalah kemarin kita udah ukur, untuk output satu waterfall ini kita menggunakan satu pompa dengan kapasitas 22.000 liter per jam. 20.000 ini? Ya, 22. Oh, 22. Ya, ini mereknya Norus. Nah, saat ini Norus ini yang the best. Ada memang beberapa merek Jepang yang lain, tapi memang yang secara ibaratnya kapasitas dari flow airnya maupun realnya ini sesuai. Jadi contohnya gini, 22.000 per jam ya realnya dia segitu. Kadang ada pompa merek lain, saya nggak mau sebutin, yang di speknya tulisannya 22.000 tapi kenyataannya cuman nggak nyampe 20. Ada seperti itu. Makanya kembali lagi ada harga ada rupa lah. Nah, Norus ini memang cukup lumayan harganya, tapi saya bilang worth it sekali karena daya kekuatannya pun bisa sampai 5 tahun. Nah, jadi ini sangat-sangat worth it sekali, merek Norus. Nanti teman-teman speknya akan kita kasih. Nah, ini intinya satu untuk waterfall. Kita nanti pompa ini utama pakai 3, 22.000 kali 3. Jadi 66.000, kan total kapasitas kolam ini 70 ton dengan filter. Nah, kita pakai 22.000 kali 3, 66.000, 1 jam hampir sirkulasi 1 kali. Sudah sangat cukup. Nah, maintenance kayak gini susah nggak kok? Nggak perlu di maintain. Nggak perlu di maintain, ya tinggal nunggu serusaknya aja kan gitu. Harus dibongkar. Ya, kalau misalkan macet-macet awal, biasanya pemakaian setelah 3 tahun ke atas, biasanya kita angkat, kita coba lihat dulu apakah kotor. Tapi kalau udah dibersihin di kotor ternyata masih lemah atau apa, ya memang sudah waktunya ganti. Seperti itu. Jadi memang pompa ini kemarin juga ada beberapa pertanyaan, merek A, B, C, Z sampai Z banyak sekali. Tapi sekali lagi ya kita pakainya ini, udah itu aja, Norus. Rata-rata kita untuk project customer pun pakainya juga ini. Nah, waterfall ini saya jelasin sedikit. Dari yang mulai nanti ujung paling sana ini, Norma, itu yang sumber mata airnya seperti seolah-olah keluar mengalir 24 jam. Itu total turunannya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balik ke kolam. Ya, nah kemarin sudah kita coba setting atau running air terjunnya. Tapi yang mulai dari turunan ke 1, 2, sampai 3 bagus. Ria airnya, gemericiknya, jatuhnya bagus. Sayangnya kayak kemarin sempat divideoin sama Anam. Nah, tapi yang masalah 4, 5, 6, 7, 8-nya flat. Nah, makanya saya bilang sekali lagi bahwa mendesain atau membuat waterfall mode natural ini memang lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi, otomatis secara biaya juga lebih mahal pastinya karena penggunaan material batu-batuan dan penyetingannya ini juga lebih sulit. Nah, akhirnya tadi pagi kita ukur ulang, kita naikin sekitar rata-rata yang mulai dari ke 4, 5, 6, 7, 8 ini naik sekitar 5 sampai 8 cm per trapnya. Harapannya nanti bisa lebih, jatuhnya lebih asik. Ya, lebih beriak lagi. Nah, seperti itu. Ini sudah selesai. Kita tambahin, tapi belum berani coba sekarang. Ini baru tadi dibersih-bersihin. Mungkin nanti besok lah sekalian kita sama bersihin semua area kolam, pengecatan dan segala macam. Kemudian langsung lanjut install media dan running final. Seperti itu. Nah, ini lampu juga udah selesai, Norma. Mungkin nanti kita bisa tunggu sebentar agak gelap. Kita syuting nuansa gelapnya di belakang supaya teman-teman bisa ngeliat suasana malam harinya seperti apa penyetingannya. Dan memang sekali lagi saya bilang bahwa penyetingan untuk area air terjun natural waterfall ini pun tidak boleh terlalu ngejreng. Terlalu menyolok. Nyala banget juga jelek gitu loh. Tapi kalau kurang sinar juga nanti jatuhnya air, bentuknya air terjunnya, bentuknya sungainya juga nggak bisa enak dilihat gitu. Tapi ini kemarin sudah kita kita tes malam hari, ditambah dengan lampu putih yang untuk kolam.
ya nuansanya dapatlah, ibaratnya nuansa-nuansa yang tidak terlalu terang benderang tapi syahdu lah seperti itu. Nah itu lampu-lampunya ada di titik kanan kiri sepanjang sungai. Kita sekarang pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 buat menerangin ini yang sungainya ya. Nah yang air terjunnya 1, 2, jadi totalnya ini 8 titik. Nah ini kemudian apalagi ya, tanaman-tanaman sudah mulai, puji Tuhannya udah mulai apa ya, bagus. Jadi yang kita khawatirin ada yang mati dan segala macam biasanya tidak terjadi. Jadi ini secara penanganan penanaman pun makanya kita pakai tenaga yang ahli semua, supaya harapan kita tanaman yang kita beli ini bisa selama survive selamanya sampai di area ini. Ya sudah oke semua, tinggal perapian dikit-dikit lah, rumput, tanaman, paving juga udah tertata ya. Nah memang rumput Jepang ini untuk awal-awal juga belum kelihatan hijau-hijau banget, karena kan masih ibaratnya proses awal, nanti biasanya butuh waktu kurang lebih sebulan. Ya sebulan baru kelihatan rimbun lah seperti itu. Jadi ini kita pakai pavingnya yang tengahnya lubang-lubang, di lubangnya itu kita kasih rumput Jepang supaya maintainnya juga lebih mudah. Nah mungkin intinya untuk air terjun itu saya cuma mengingatkan dan sharing sedikit aja ke teman-teman bahwa setelah desainnya sesuai, kemudian kita aplikasikan di realnya, kemudian kita kuatin konstruksinya, susun batunya, finishing, terakhir nanti kalau udah beres semua baru kita coating. Nah intinya flow jatuhnya airnya itu juga harus kita setting gitu loh, supaya harapan kita benar-benar mengalirnya air dari pojok sana itu, Norma bisa shoot lagi sampai nanti benar-benar jatuh ke kolam ini, riaknya dan apa namanya konturnya itu bisa seperti sungai di aslinya. Makanya kemarin kamu lihat nggak, saya sampai ajak Mas Bambang jalan-jalan ke Boja. Tahu nggak apa? Kita nongkrongin sungai. Iya, kita lihat sungai. Saya ngomong, ini loh Mas, ini maksudku tuh gini loh. Nih, nah jatuhnya. Nah, supaya apa? Kita bisa ibaratnya hampir memang tidak bisa persis lah. Namanya alam ciptaan Tuhan itu udah nomor 1 lah. Saya pun kan hanya berusaha menduplikat, kan kasarannya seperti itu. Nah, tapi tetap tidak bisa serilnya itu, tapi minimal mendekati seperti itu harapan kita. Ya, kok mau tanya ini kok. Ini kan konsepnya natural nih. Betul. Kalau semisal ada customer yang pengen di rumah itu kan gimana kok? Bisa nggak ya kok? Bisa. Sebetulnya gini lagi kan, nggak tadi harus di alam, ini kan di outdoor. Di outdoor terbuka di dalam ruangan gitu kan. Bisa. Cuman kan nanti kita pemilihan tanaman dan lain-lain pun kita menyesuaikan yang memang tidak butuh sinar matahari. Dalam sisi konsepnya, entah mau natural garden, mau tropical garden, mau Japanese garden, mau oriental, itu nanti kan kita menyesuaikan. Tadi pagi kita survei lagi, ada customer di Semarang yang juga rencana kepengen bikin kolam dengan kita. Dan memang setelah saya ke lokasi, saya juga langsung ngomong, dia juga salah satunya ngelihat video ini. Itu loh, bahkan mungkin kalau nggak besok lusa malam mau lihat suasana ini, tapi di sana hitungannya semi outdoor. Jadi di dalam ruangan di bagian belakang taman, tapi atasnya terbuka, tapi nggak terbuka seperti alam seperti ini. Nah saya juga tadi udah jelaskan, Pak ini cocoknya begini, ini kurang lebih gambarannya begini. Jadi sekali lagi teman-teman, terkadang kenapa saya harus ke lokasi, supaya mata saya ngelihat antara area sekitar di rumah itu dengan konsep kolam atau konsep finishingnya atau air terjunnya itu yang cocok seperti apa. Karena seperti ini, contoh ya seperti ini, kita buat di Blok O, ya jelek. Wong Blok O rata-rata indoor semua gitu loh. Seperti ini dibuat di rumah saya pribadi yang di depan kamar, ya jadi sempit. Karena kan ini butuh space yang lebih gede. Jadi intinya semuanya itu tidak bisa ada patokan yang baku, tapi harus menyesuaikan dengan lokasi dan konsep yang diinginkan dari customer. Kita berusaha mengarahkan yang terbaik lah, intinya seperti itu. Nah teman-teman juga kalau yang mungkin berminat untuk membuat kolam dengan konsep natural seperti ini, tropical garden, taman, aviary, atau kolam-kolam yang minimalis, nah sekarang kita sudah mulai open lagi. Ya udah bisa ready, karena beberapa project yang 2022 juga udah beres, beberapa juga udah mulai kerjain project baru yang 2023. Intinya kita sekarang ada tim ready yang bisa untuk membuat dan melayani pemesanan pembuatan kolam-kolam di customer. Nah kalau bisa Semarang dan sekitarnya aja, Semarang, Jawa Tengah, monggo gitu ya. Jadi supaya saya nggak jadi Bang Toyib jauh-jauh keluar kota, keluar pulau, terus lumayan capek juga. Nah lumayan nih kalau saya lihat tahun ini yang di kota Semarang sendiri sudah ada 4 prospek, yang 2 sudah mulai pekerjaan, yang 2 lagi negosiasi. Jadi kalau memang ada di Semarang ini kan saya kontrol dan ngeceknya juga lebih enak seperti itu. Nah ini juga Mas Bambang dan teman-teman dan Rosi sedang merapi-rapikan. Dalam minggu ini kita memang sudah persiapan untuk running final semua, termasuk penginstalan media, pengecatan kolam, pengecatan filter,
Nah, teman-teman tunggu aja. Yang penting, saya sekali lagi mengingatkan, hati-hati pembuatan waterfall seperti ini kelihatannya sudah bagus. Tapi saat airnya ngalir dengan pompa yang sudah kita tentukan, kita harus juga ngelihat flow-nya airnya seperti apa. Nah, nanti videonya waktu kita tes pertama yang ibaratnya kemarin baru sekitar 40% yang bagus, 60%-nya masih jelek. Nanti kita akan bandingkan setelah kita upgrade tadi seperti ini. Ya, yang pasti thank you banget teman-teman yang sudah banyak mendukung. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.